Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin mujahidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Thalabul Ilmi, tentunya dalam channel kesayangan kita YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah. Insya Allah pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, atas izin dan ridha Allah, saya akan berbagi suatu ilmu pengetahuan terkait dengan pernah kita pelajari hakikat daripada Al-Fatihah menuju makomnya Yasin 82. Hakikat dari ini dirujuk kepada umul terbesar, yaitu pintu masuk, pintu gerbangnya hakikat. Apa yang dikatakan pintu gerbangnya hakikat? Ini adalah dasar hakikat ini dijadikan. Apa tujuan hakikat ini? Dari mana dasar kebenaran sebuah ilmu hakikat, tarekat dan ma'rifat? Jangan hanya kita memiliki ilmu dan amalannya, tapi kita tidak tahu mana pintu gerbang, pintu masuknya, pintu ridhonya, keikhlasannya mana dasarnya kita belajar hakikat. Apa tujuan hakikat? Di mana kita mendapatkan pintu masuk hakikat di dalam Islam? Ini rahasia besar. Banyak orang mengetahui sesuatu yang dia sebut, dia ucapkan, tapi dia tidak tahu apa makna di balik yang dia ucapkan. Kita lihat para sahabat-sahabat kita dalam mengajarkan ma'rifat, dalam mengajarkan ilmu hakikat, dalam mengajarkan ilmu tarekat. Tapi tahukah beliau dari mana hakikat ini berasal? Kenapa kita wajib mengenal, belajar mengenal Allah, belajar menjadikan, belajar memarifat? Ini asalnya dari mana? Kunci dan pintu masuknya dari mana? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mungkin orang berpikir ilmu hakikat itu pemahaman dari seorang guru. Mungkin mereka berpikir karena guru ini dapat petunjuk. Mungkin dia berpikir guru ini rajin belajar dulunya.
Mungkin mereka berpikir karena guru ini banyak pengalaman, mungkin sering tidur dapat mimpi, atau berzikir dengan kuat dapat isyarah atau petunjuk. Bukan. Pintu gerbang hakikat itu bukan dari keyakinan seseorang, tapi pintu gerbang hakikat itu berdasarkan satu kalam dari Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mari kita bangun dari keterlenaan tadi. Pemahaman ilmu hakikat itu, setelah kita meninjau kembali, merujuk kembali mengenai pemahaman hakikat Al-Fatihah, setelah itu bermakom kepada umulnya Yasin 82, terwujudlah anak An'am, asal daripada zahir dan batin Allah itu. Allah bersifati fil zahiru, wallahi fil sifatun fil batinu. Allah bersifat pada zahirnya dan Allah bersifat pada batinnya. Allahu zahir, wallahi fil batin. Bukan artinya Allah itu kelihatan seperti zahir, tidak. Zahir Allah itu adalah kodrat yang tidak memiliki asal dan usul. Itu zahirnya Allah. Nah, ini kita lihat di mana tuntutan kepastiannya, di mana tuntutan kepastian hakikat Islam ini, di mana dasarnya Islam ini hakikat. Rahasia besar di dalam Islam itu adalah hakikat. Baik tajalli apapun yang dia lakukan adalah hakikat. Apapun yang kita kaji, mulai dari diri sifat, diri fanafillah, diri ayan sabitah, ayan kerajiah, diri si wujud an dan si wujud am, yang berupa dalam istilah tasawuf dan tauhid, dan bagaimana memperdalam ilmu syariat, memperdalam ilmu hakikat tarikat dan marifat. Tapi kalau asal usul kebenarannya dia tidak tahu, berarti dia menjalankan sesuatu yang dia tidak paham. Kalau sudah tidak paham, berarti pekerjaan itu bukan hati nurani. Jamaah yang dirahmati Allah, mana pintu gerbangnya? Nah, setelah kita melihat kembali kepada apa yang pernah kita pelajari, semua umat Islam yang menonton YouTube Buya Pasaman Timur, artinya apa? Ini kajian milik umat, bukan milik sekelompok orang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi apa? Berbagi ilmu pengetahuan yang mana sumber hakikat yang sebenarnya. Apapun yang kita kaji itu harus membuktikan sumber, ada sumber totalnya, ada sumber hakikatnya. Kalau perintah dari sumber hakikat ini tidak berjalan, maka bukan pengkajian dari seluruh apa yang dikaji. Apa tujuan akhir dari sebuah hakikat di dalam Islam itu? Mana pintu gerbang pelajaran hakikat itu? Insya Allah, baik, kita akan mulai. Disimak baik-baik para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Jauh sebelum kamu berpikir, Allah telah menjadikan, Allah telah memperjalankan hakikat di dalam Islam. Sesungguhnya Islam ini adalah din. Dal alif nun dalam hukum hijaiyah. Dal memperjalankan, alif adalah Allah dan sir adalah manusia, nun. Jadi bagaimana memperjalankan Allah ke kodrat manusia dan memperjalankan manusia ke hadirat Allah.
tanpa suatu tajalli atau perjalanan, bukanlah Islam namanya, tapi penganut Islam. Kalau Islam yang sebenarnya ada 3 wujud. Pertama ada din, al-din dan lahudin. Din ketentuan dan perjalanan diri kepada Allah. Al-din adalah mendapatkan diri dengan Allah. Lahudin menyatunya diri dengan Allah. Inilah yang dikatakan wajibul wujud, wahidatul wujud, dan waliul wujud. Baik, jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Ingat, jauh sebelum Islam ini ada, jauh sebelum manusia mengenal Allah. Ingat, kalau kita kembali kepada asal usul hakikat itu sendiri, asal usul hakikat itu sendiri adalah perintah Allah. Mana perintah Allah dalam hakikat? Ingat, kalau dalam Islam adalah perwujudan, kita harus bisa mewujudkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu adalah perintah setelah ilmu hakikat itu diturunkan. Itu adalah berupa tugas setelah hakikat itu diturunkan. Tapi mana hakikat yang sebenarnya? Pintu gerbang sebuah kajian. Apa dasarnya kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Dan apa dasarnya kita mengatakan Muhammad Rasulullah? Apakah tiba-tiba itu arti? Apakah tiba-tiba itu sebuah pengajian? Sebuah pengkajian? Kalimat ini berasal dari mana? La ilaha illallah. Kenapa setiap kalimat itu disampaikan? Kita tenggelam dalam tujuan ma'rifat. Muhammad Rasulullah. Kenapa kalau kalimat ini dibaca kita menunjukkan suatu pandangan? La ilaha illallah berma'rifatullah. Muhammad Rasulullah berma'rifaturuh. Artinya apa? Kedekatan kodrat Tuhan dan kodrat umat ini datangnya dari salah satu ilmu hakikat, perintah hakikat awal. Jamaah yang dirahmati Allah, mana pintu gerbang hakikat itu? Apa tugas hakikat ini yang sebenarnya? Simak baik-baik. Saya akan lihat, akan memperlihatkan sesuatu pengetahuan kepada jemaah. Dalam arti apa? Menetapkan Tuhan sebagai Allah, Allah sebagai Tuhan tidak mudah. Dasarnya dari mana? Inilah yang dikatakan syahadat tauhid. Syahadat untuk berhubungan. Tetapi dari mana asal usul syahadat tauhid ini? Sehingga kita harus menetapkan ilmu hakikat itu ke dalam diri. Berarti ada hakikat syahadat. Hakikat daripada syahadat tauhid itu adalah syahadatullah. Mana syahadatullah? Pernyataan Allah itu apa? Apa tugas kita di syahadatullah? Al-Malikul Hakul Mubin. Simak baik-baik. Al-Malikul Hakul Mubin. Lihat hakikatnya. Itulah sumber hakikat yang pertama, yaitu hakikat ketuhanan. Apa yang terjadi dari kalimat itu? Al-Malik. Apa yang dikatakan sifat Malik? Bangkit, berdiri, hak, diri.
Bangkitlah hai diri, katakan dirimu bangkit, al-malikul hakul, dan katakan hakul, diri itu mubin, nyata. Aku bangkit sebagai diri, aku bangkit dan membangkitkan sebuah diri dengan nyata. Mubin itu artinya nyata. Ingat, al-malikul hakul mubin, diri yang hak, berbangkitnya diri yang hak dengan nyata. Mana diri yang hak, yang sebenar-benar diri? Itulah hakikat Allah. Hakikat Allah adalah diri yang sebenar-benar diri. Al-malikul hakul mubin, diri al-haknya Allah dengan nyata. Mubin itu berarti nyata. Jadi dengan kita telah memahami bangkitnya aku al-malik, berdirinya aku hakul, al-hakullah. Ingat, hakul al-hakullah, berdirinya diriku yang nyata. Inilah yang asal dikatakan kaji diri. Hak itu adalah diri al-hakullah, al-malikul hakul mubin, dengan nyata. Bagaimana kita mendirikan diri al-hakullah itu dengan nyata? Karena itulah yang diakui oleh ilmu hakikatnya Allah. Itulah yang dikatakan diri yang hakikat. Al-hakul mubin, al-malik, aku bangkit, hakul, al-malikul, aku bangkit dan aku berkata, hakul mubin, diri yang nyata. Mata naziri zahirnya, mana diri yang dijadikan oleh Allah dengan zahirnya, al-hakul mubin. Sudahkah kita berpikir, apakah memang ini al-hakullah itu dengan nyata? Sudahkah kita mengakui dengan nyata kalau ini al-hakullah? Apakah kita sudah benar-benar sami'na wa ta'na? Makanya la ilaha illallah. Inilah wujudullah yang tidak ada menyerupai dengan sesuatu pun. Laisa kamislihi min syai'un. Tidak ada yang setara. Mulai dari penciptaan kulit, daging, urat dan tulang, sifat nur, zir dan batin, tidak ada penciptaan itu terjadi di muka alam ini. Dan tidak ada yang batil dalam penjadian Allah. Inilah ilahanya Allah. Inilah lahanya Allah, zahirnya Allah, lahunya di dalam, lahinya adalah hayat. La ilaha illallah. Ingat, al-malikul hakul mubin. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang nyata melainkan Allah. Inilah Allah fi zahir. Inilah yang target yang kita kaji. Zahirnya Allah yang nyata, mubin,
Al-Malikul Hakul Mubin, dirikan diri yang nyata. Kalau sudah nyata Al-Haqqullah itu bagimu, itulah diri yang diakui oleh Allah. Inilah yang disebut dengan Na'an'am, atau dikatakan dalam surat Al-An'am itu adalah surat batin artinya. Na'aku'an adalah lahunya Allah, am adalah zahir atau mubinnya Allah. Al-Malikul Hakul Mubin. Bagaimana dengan pendapat dan marifatmu di soal kajian ini? Bagaimana marifatmu di dalam syahadatullah? Sudahkah kamu melihat wajatu wajhiya lillazi fataras samawati? Ataukah memang masih berupa wajah keturunan? Kalau wajah keturunan pasti sama wajahnya, seperti ular ya sama. Muka ular, muka monyet, muka binatang sama. Tapi laisa kamitslihi min syai'un, yang dia simpan di antara langit dan bumi, di antara wa ma bainahuma. Inilah target hakikat. Bagaimana menyatakan al-haqqullah itu nyata bagimu. Am itu memang zahirnya, yang batinnya Allah yang terlihat. Al-Malikul Haqqul Mubin. Di saatnya kita menatap diri sendiri di atas nama Allah, mentiadakan aku dengan siratal lazi itu, menjadikan wujudnya mubin semuanya. Al-Malikul Haqqul Mubin. Tetapi apakah bentuk wujud diri itu ya Allah? Ini adalah hakikat daripada syahadat tauhid yang disebut dengan istilah syahadatullah. Bersyahadat atau bernyatakan Allah, pernyataan Allah. Tugasmu mendirikan al-malikul kalamku, mendirikan hakku, diriku mubin, yang nyata, senyata-nyatanya. Apakah kamu berdusta atas kalam ini? Apakah kamu berdusta dengan syahadat itu? Atau kamu terpendam di dalam syahadat tauhid? Ataukah kamu tidak paham syahadat tauhid itu ada di dalam rukun Islam? Dan bagaimana syahadat tauhid itu muncul dalam rukun Islam? Karena syahadat tauhid itu hakikatnya adalah syahadatullah. Kalau anda pergi ke tanah suci Mekah, itu ada bulat dua di pintu gerbang Ka'bah. Artinya apa? Pintu. Kenapa tidak di mana-mana tulisan itu? Kenapa di pintu Ka'batullah? Karena ini adalah pintu hakikat. Makanya haji itu adalah ibadah, artinya hakikat. Masjidil Haram itulah masjid yang tidak berdiri di tanah haram. Artinya apa? Itulah pintu gerbang hakikat, bukan pintu gerbang Ka'batullah, tapi hakikatnya pintu gerbang ibadah. Apa pintu gerbang ibadah? Al-Malikul Haqqul Mubin. Itu tugas. Kalau imanmu sudah sampai di situ, sudah layak Mekah itu kamu datangi. Tapi kalau imanmu masih tauhid, kamu harus belajar. Baru kita melirik seperti apa diri yang dimaksud oleh Allah. Diri apa yang dimaksud oleh Al-Malikul Haqqul Mubin tadi dengan nyata? Kita lihat Sadikul Wa'dal Amin. Sadikul Wa'dal Amin. Artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Melahirkan arti la ilaha illallah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sudahkah nyata dia? Sudahkah diri al-haqqullah itu nyata bagimu yang tidak setara dengan siapapun?
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul ba'dal amin. Mana yang dikatakan Muhammad dan abduhu? Muhammad itu aku, wujudku. Muhammadun abduhu wa rasuluh, dan rohnya. Sadiqul ba'dal amin, berasal dan berbentuk di amin, yang berbentuk diriku. Berbentuk siapa diri yang nyata tadi? Muhammad dan abduhu. Abduhu, ingat, dan mengabdilah kepada diriku yang disebut diri yang satu, yaitu amin. Ini makanya ada Rabbil alamin wa rahmatan fil alamin. Amin. Ingat, kembali juga kepada diri kita sendiri. Diri yang dimaksud Allah itu apa? Muhammad dan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dal amin. Diri yang satu itu adalah diriku. Maka dikatakan aku ingin menjadi umat, maka kujadikanlah umat. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Itulah diri yang dijadikan. Mana diri yang dikatakan? Itulah yang dikatakan hakum min Allah. Inilah diri yang hak satu-satunya yang kau sebut dengan nama Allah. Inilah perbuatan ba'dal kepada aftar. Mawujudnya seperti apa? Itulah syahadat tauhid. Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki, Muhammad dalam sebutan. Inilah yang dikatakan syahadat tauhid setelah mengartikan Muhammad Rasulullah. Tapi siapa Muhammad Rasulullah? Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul ba'dal amin. Muhammadan abduhu, pujilah aku, wa rasuluh, dan ruhku, wasadiqul, berwujud, wadal, satu, amin, itu diri. Inilah Al-Fatihah. Itulah wujud bentuk Al-Fatihah yang kan kita katakan wa rasuluh, roh berusul, yang disebut amin, am dan nun, am dan an, amin. Jadi para jemaah sekalian, muara daripada Al-Fatihah itu menuju kepada syahadatullah. Barulah kita mengerti, rupanya syahadat tauhid rukun pertama dalam Islam, bertugas kita menyatakan mubin senyata-nyatanya la ilaha illallah. Mana ilahanya Allah? Baru kita mengpahami inilah ilahnya Allah. Mana ilahnya Allah? Itulah yang menyatakan perintah tauhid, syahadat tauhid, syahadatullah itu. Jadi kembali kita melihat kodrat daripada sebenar-benar kodrat tadi. Al-Malikul Hakul Mubin Sadiqul Ba'dal Amin. Ternyata nyatalah diri itu bernama Amin. Tapi siapa yang bernama Amin?
Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adal amin. Mana diri yang dikatakan sudah berbentuk diri dan sudah berwujud diri? Diri sifat bagi Allah dinamakan min. Inilah akulah diri. Amin. Dari mana amin ini berasal? Am dan an, yaitu am sifat ayan sabit kairajiyah dan an adalah ayan sabitah. Di sini sudah nyata kembali perintah hakikat. Ternyata kita mencari Muhammad Rasulullah, mengakui kerasulan Muhammad dari diri awal yang dijadikan bernama diri min, maka dikatakanlah berupa Rabbil Alamin. Itulah diri yang menguasai semua kodrat. Rabbil Alamin diturunkan pada makom rahmatan fil alamin sadiqul wa'dal amin. Rabbil Alamin dengan rahmatan fil alamin sama-sama amin. Rahmat adalah alam tempat Allah berbijak, itulah diri Muhammad. Ini yang dikatakan rahmatan fil alamin. Kalau di dahiyat akhir solat di kala tumbadil, assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Itulah rahmatan bil alamin. Berpijak aku padamu Muhammad, agar aku dalam batinmu, agar aku menjadi batinmu. Batin Adam ada Muhammad, batin Muhammad adalah Allah. Inilah ilah yang dikatakan wujud awalnya, mawujudnya bersifat asma Allah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ma'rifat tauhid itu dari awal, ma'rifat tauhid di dalam ayat tauhid itu, Al-Malikul Haqqul Mubin, bagaimana kita mendirikan diri yang hak dengan nyata. Mubin itu artinya nyata. Tapi sadiqul ba'dalamin, yang aku percaya, yang aku yakini, yang harus engkau percaya, harus engkau yakini. Sadikul artinya harus percaya, harus kamu yakini. Wa'dal amin adalah diriku yang satu. Itulah yang diri yang harus engkau cari. Siapa diri itu? Itu adalah dirimu sendiri. Tapi apabila engkau mendapatkannya, maka itu bukanlah dirimu, melainkan sesuatu yang berdiri. Luar biasa para hadirin dan jamaah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan kita sudah memahami hakikat daripada syahadatullah ini, maka kita paham syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya kita tahu asyhadu an la ilaha illallah itu berasal dari apa? Ul Malikul Haqqul Mubin. Dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu berasal dari mana? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dal amin. Itulah hakikat yang sebenar-benar diri. Kenapa? Karena Allah bukan diri. Sekali lagi saya bilang, Allah bukan diri, tapi Allah sesuatu yang berdiri. Tolong jangan memahami pemahaman tauhid ini dengan dalil-dalil sunnah. Kamu akan tersesat kalau dalil sunnah menyatakan kebenaran yang fardu. Tapi kalau kebenaran fardu yang akan menyatakan dalil sunnah, benar, ranting itu setelah pohon itu berdiri. Ranting akan terjadi setelah pohon itu berdiri, bukan ranting duluan baru pohonnya. Sunnah akan terjadi setelah fardu ini berdiri.
Maka belajar kita mencari yang wajib, yang indah dan nikmat itu beda. Wajib, indah, nikmat itu beda. Pohon, ranting dengan buah itu beda. Sementara daunnya suatu keindahan. Inilah Islam. Tingkatkan iman Islammu, tingkatkan iman tauhidmu, tingkatkan menjadi imanullah. Bagaimana kamu bisa beriman kepada Allah? Itulah kenapa di Mekah itu tidak dipampangkan syahadat tauhid, tapi yang bulat dua itu di pintu Ka'bah dipampangkan, diterapkan di situ syahadatullah al-malikul hakul mubin wasadikul ma'dal amin. Sekarang sudah terjawab. Rentetan kajian dari Fatihatun Nasun berwujud kepada Yasin 82, barulah dia bermakom kepada syahadatullah, asal usul hakikat itu berdiri. Diperintahkan al-malikul hakul mubin, dirikan dengan nyata, dan jangan memanfaatkan syahadat ini kepada kepentingan duniamu. Ingat, dunia itu adalah satu benda yang dirantai, yang harus mengikuti kemana iman Islam itu berdiri. Bukan iman Islam yang dirantai untuk mengikuti dunia. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan iman tauhid ini. Kenapa? Jangan hanya kita belajar syariat, hakikat, tarekat, marifat, tapi kita tidak tahu pintu hakikat itu dari mana. Sekarang sudah kita paham, pintu hakikat itu adalah al-malikul hakul mubin. Kita diperintahkan mencari diri al-haqqullah itu dengan pasti dan nyata. Dengan pasti dan nyata. Mubin, nyata artinya. Bagaimana kita mendapatkan al-malik? Dia bangkit menjadi diri yang nyata. Aku adalah aku ingin menjadi umat, maka ku jadikanlah. Aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat. Bagaimana proses Allah menjadikan sebuah diri? Al-malikul hakul mubin. Mari kita jalankan hakikat sampai menemukan sebuah diri yang berdiri. Dan seperti apa wujudnya? Sadikul ma'nal amin. Yang harus diyakini, yang dipercayai adalah diri yang amin, diri yang min, diri yang satu. Kalau diri bernama satu itu min, yang diri bernama diri adalah hak. Lihat pemahaman kita di situ. Siapa yang menjadi zahir, siapa yang menjadi batin kita? Kalau keumatan adalah kesadaran tertinggi insaniahnya diri, rasa dibalik rasa, rasa sifatnya diri, memandang sifatnya mewujud. Kita pandang mewujudullah di situ, kita menyaksikan asal usul batinnya Allah. Tapi merasakan kodrat diri dan kehadiran Allah melalui diri dinamakan an. Inilah yang dia dikatakan al-haq, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu la ilaha illallah. Siapa diri itu? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dal amin. Yaitu diri yang didirikan dengan yakin dan pasti, yang bernama min, amin, akulah diri. Inilah yang akan berasma disebut Allah. Inilah yang berasma disebut dengan Zat pertama disebut kunah. Mawujud kepada Muhammad, nanti dia itu akan mawujud kepada kunal. Inilah yang disebut kun, fayakun. Kun pertama kunah, fayakun disebut atau kunal. Itulah zat yang mawujud dengan zat wujud. Zat wujud adalah aku. Zat mawujud adalah dia, dinamakan kunal atau dia.
Ini yang rahmatan fil alamin. Tapi yang maujud ini adalah Rabbil alamin, yang wujud lillahi ta'ala. Inilah ilahi ta'ala, Tuhan tunggal. Hadirin yang jamaah yang dirahmati Allah, semua pemaham hakikat saudaraku seiman dan seislam, pintu gerbang hakikat itu adalah Al-Malikul Haqqul Mubin Syadikul Ba'dal Amin. La ilaha illallahul Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu aku wa rasuluh, yang kuperintahkan wa rasuluh ba'dal amin. Itulah diri yang diperintahkan Allah, yang menjadi diri sifat, yang dikatakan Fatihatun Nasun, yang didirikan oleh ruhnya Allah sendiri, atau hayat, menjadi hayatnya Allah, hidupnya Allah. Innama ruhu inilah yang menjadi hayatnya Allah. Kalau hayat Allah mati, baru semua mati. Hayat Allah sirna, baru semua sirna. Tidak akan sirna hayat Allah, semua tidak akan sirna asal hayat Allah menjadi hayat diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakum, insyaallah marilah kita sama-sama meningkatkan iman tauhid kita untuk mencapai hakikat sebetul-betulnya diri. Karena Islam itu adalah hakikat yang harus kita imani. Berbagi adalah pekerjaan yang paling indah. Jangan besarkan dirimu di jalan Allah. Ingat, wahai saudaraku, besarkanlah Allah di jalan dirimu. Ingat, jangan besarkan dirimu di jalan Allah, tapi besarkanlah Allah di jalan dirimu. Orang yang kebenaran yang disampaikan oleh seseorang, sebuah kebenaran yang disampaikan oleh seseorang, bukanlah harus dipelajari orang dari mana, siapa orangnya, tetapi pahamilah orang itu memiliki ilmu dan pelajaran dari mana. Fa'alam annahu, ingat, mengenal aku kata Allah itu salah satu syarat kebenaran. Afdhalul zikri fa'alam annahu, ingatanmu akan benar dan afdal, zikirmu akan benar dan afdal, ilmumu akan benar dan afdal. Fa'alam annahu, setelah mengenalku dalam kalimat la ilaha illallah, ingat, Al-Malikul Haqqul Mubin. Kalau kita belum tahu mana diri yang dijadikannya umat dan mana diri yang dimaujudkannya sebagai amin, maka kamu tidak akan tersambung kepada Allah apapun ilmu dan ibadah. InsyaAllah jamaah, mari sama-sama kita belajar. Tidak ada yang hebat di jalan Allah, tidak ada yang pintar kepada Allah, tidak ada yang jago di depan Allah. Semuanya ikhlas, ikhlas belajar, ikhlas mengajar. Ingat, bukan doamu tidak diterima oleh Allah, bukanlah kata-kata salah dalam berdoa, tapi dikala kamu selesai berdoa, kamu tidak tahu Allah sedang mengapa, maka bersabarlah dalam menjalankan perintahnya. Bisa jadi dia sedang mengukir nasibmu agar kamu menikmatinya. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi wat taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.